Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Cahylismayani. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Hakikat pembelajaran IPA dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah IPA sebagai produk dan IPA sebagai proses. Untuk IPA sebagai produk dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan dari para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan berupa fakta, konsep, data, prinsip, dan teori-teori. Jadi, hasil yang berupa fakta yaitu dari kegiatan empiris atau berdasarkan fakta. Sedangkan data, konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Dan yang kedua adalah fakta dalam IPA. Fakta dalam IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif atau bisa disebut sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Misal, air membeku dalam suhu 0 derajat Celcius. Yang ketiga adalah konsep IPA. Konsep IPA merupakan penggabungan ide antara faktor-faktor yang ada hubungannya satu dengan yang lain. Misal, makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang keempat adalah prinsip IPA. Prinsip IPA adalah generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Prinsip bersifat analitik dan dapat berubah bila observasi baru dilakukan. Sebab prinsip bersifat tentatif atau belum pasti. Misal, udara yang dipanaskan memuai adalah prinsip menghubungkan konsep udara panas. Pemuaian artinya udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Yang kelima adalah hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun juga bersifat tentatif, tetapi karena mengalami pengujian-pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hukum alam bersifat lebih kekal. Misal, hukum kekekalan energi. Yang enam adalah teori ilmiah. Teori ilmiah adalah kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti-bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Misal, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami, menanggapi, dan bagaimana kabut awan terbentuk. Kedua yaitu IPA sebagai proses. Untuk IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi, dalam prosesnya kita bisa berpikir dalam memecahkan sesuatu masalah yang ada di lingkungan. Melalui proses ini, kita bisa mewujudkan temuan-temuan ilmiah dan perwujudannya berupa kegiatan ilmiah yang disebut penyelidikan ilmiah. Untuk tahapan penyelidikan ilmiah itu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu observasi atau pengamatan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera kita. Yang kedua, prediksi. Prediksi yaitu memperkirakan apa yang terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. Yang ketiga adalah interaksi. Yang ketiga adalah interpretasi, yaitu penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan. Dan yang keempat adalah merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen tahap-tahap penelitian. Dan kelima adalah mengendalikan variabel, yaitu mengukur variabel sehingga ada perbedaan pada akhir eksperimen karena pengaruh variabel yang diteliti. Dan keenam adalah hipotesis. Hipotesis yaitu suatu pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di dalam melalui perkiraan. Yang ketujuh adalah kesimpulan, yaitu hasil akhir dari proses pengamatan.
Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin penjelasan yang saya sampaikan hanya itu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang Anda sukai atau mungkin masih banyak kesalahan saya. Mohon dimaafkan karena ini baru pertama kali saya membuat video tentang pelajaran atau konten YouTube. Mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe, like, and comment.